warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'idwan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasaffa qaumin wa huwa minhum. Hadirin yang sama-sama menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita ini bermacam-macam nikmat. Pertama nikmat sehat walafiat. Yang kedua nikmat panjang umur dan taat. Yang ketiga nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita sandingkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan asbab pengorbanan beliau, tangisan, penderitaan, masalah, dunia yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, disinari dengan nur iman, nur agama. Maka orang ini tahu dengan adanya iman, dengan adanya agama, tahu tentang perkara hidup, bagaimana hidup diridhoi Allah dan hidup mengikuti contoh baginda Rasulullah. Maka ulama sering memberi tahu kalau kita berdoa, Tuhan jangan doa minta sehat saja, doanya sehat walafiat. Sehat untuk jasmani, afiat untuk rohani. Banyak orang sehat tapi afiatnya kurang bagus, maka kita sudah bisa lihat sehat tapi tidak punya afiat. Nah, afiat ini akan bagus, akan mengeluarkan dampaknya apabila di dalam dirinya ini hati ada iman yakin kepada Allah. Maka ulama sering memberi gambaran tamsilan. Di dalam tubuh manusia ini ada 3 rongga. Pertama rongga kepala, kedua rongga dada, ketiga rongga perut. Dalam 3 perkara rongga ini harus diisi, harus terisi. Kurangnya rongga kepala jadi orang bodoh, kurangnya rongga dada jadi orang yang maksiat berbuat maksiat berbuat, kurangnya rongga perut orang menjadi macam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini mau belajar mengulang kembali kesuksesan manusia, hebatnya manusia. Ini dari mana? Asal muasalnya atau apa awal yang diisi? Ulama sering memberi gambaran bagaimana cara mengisi. Yang pertama adalah rongga. Kita sering dengar bahwa zaman dulu zaman bodoh, istilahnya zaman jahil. Tetapi begitu Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, kita mendirikan salah satu pesantren atau suatu sekolah atau suatu perguruan tinggi. Tetapi Nabi yang didakwakan Nabi, ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah. Katakan hai manusia, ucapkan kamu kalimat la ilaha illallah, niscaya akan bahagia. Maka ini sama-sama Allah SWT. Nabi begitu masya Allah, pertama sendirian, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dengan dibantu oleh Allah SWT. Maka dalam sejarah dunia sampai sekarang tidak ada cerita bahwa orang bisa mengalahkan, tidak punya kekuatan, tidak punya peralatan, tidak punya persenjataan, tapi bisa meruntuhkan raja yang hebat, Raja Rom dan Raja Persia. Ini hebatnya raja dulu, Raja Rom dan Raja Persia, tetapi dikalahkan dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dengan perkara iman, dengan perkara. Maka sahabat dalam 2/3 dunia, 23 apa? Bisa menguasai 2/3 dunia. Dalam jangka cuma 23 tahun bisa menguasai 2/3 dunia. Ini perlu kita ulang-ulang.
kehebatan Islam, kehebatan orang Islam. Di mana sih letak kehebatannya? Ah, ini perlu kita belajar sama-sama. Perlu kita belajar sama-sama, menggali, belajar dengan para ulama, para ustaz. Kenapa? Ustaz memang perlu. Kita perlu ustaz. Kalau orang-orang awam perlu ustaz. Baik buruknya tentang perkara ini, kalau ustaz masya Allah mendukung, mendorong, memberi semangat, kita ini orang awam bisa terselamat. Jadi setiap masa-masa orang-orang tua kita mengatakan usaha ini lebih diobral. Siapa saja, tukang becak, tukang angon, tukang ngarit, tukang apa boleh ikut saya. Lagi diobral untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan kekuasaan kudrat dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dibebas siapa saja. Nah, nanti suatu saat para alim-alim ulama, para yang ambil usaha ini, kita paling bagian hikmah, paling nanti bagian hikmah. Tetapi karena ketinggian kemuliaan milik Allah, dakwah adalah umul amal dan umul hasanah, biangnya ganjaran, biangnya pahala, maka walaupun orang awam, orang biasa, tapi ambil lebih dahulu dalam usaha ini, seperti mana Bilal, kita Bilal orang bodoh, budak, dirinya tidak punya apa-apa, punya orang. Tetapi karena Bilal lebih dulu masuk Islamnya, Umar bin Khattab belakangan, begitu musyawarah Bilal dibilang suruh ke depan Pak. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang ikut ambil usaha ini akan dimuliakan oleh Allah. Allah yang akan meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kita harus yakin, kita tanamkan keyakinan. Dengan usaha ini semua akan beres. Dengan usaha ini semua akan selesai. Jadi hadirin sama Tuhan Allah SWT, usaha apa saja, baik yang kecil, yang besar, yang sepele maupun yang ringan, tanpa kesungguhan maka tidak ada hasil. Contoh, tukang dodol bakso, wah, saoli-oli, samlakune, orang sungguh-sungguh. Tetapi kalau tukang bakso ini, saya bikin bakso sekian, bismillah tawakkaltu Allah. Allah Maha Kuasa, Allah rezekinya mah mudah-mudahan laris dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi di dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, maka Allah jalan-jalan. Ini perkara dunia yang sepele saja harus sungguh-sungguh, apalagi perkara yang menyelamatkan dunia sampai tanamkan kesungguhan, jangan ada keraguan. Bahasanya kalau kita sudah mau loncat, jangan ragu, loncat aja, mau jatuh atau loncat aja kan. Tapi kalau mau loncat jatuh takut. Akhirnya apa? Loncat enggak. Seberang sana nggak pernah kelihatan, cuma tinggal katanya. Jadi nggak jelas. Usaha ini juga seperti itu, usaha rasa. Semakin banyak orang, semakin jauh kita pergi, semakin akan terasa. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin merasa. Jadi orang Islam sekarang baru merasa belum terasa. Belum terasa. Contohnya, ada karyawan pabrik, dia jadi karyawan, maka dia merasa dan terasa jadi karyawan, dapat duitnya dari pabrik. Tapi penjual cendol, penjual somai, dia merasa dapat rezekinya dari pabrik, tapi tidak terasa dari rawat karyawan pabrik. Maka yang menjadi merasa dan terasa, bukan bunyinya teng jam 7 masuk, teng jam 12 istirahat keluar. Begitu keluar semua yang masa karyawan keluar. Ada minum es cendol, minum soda. Begitu jam 1 atau tengah 1 bunyi bel, teng yang merasa terasa jadi karyawan pabrik, dia masuk pabrik. Tapi tukang cendol, tukang somai, dia baru merasa dapat rezekinya dari pabrik, tidak terasa jadi kerawat. Maka tukang cendol, tukang apa santai Pak. Begitu juga istilahnya kita ini baru merasa umatnya Nabi, belum merasa jadi umat Nabi. Buktinya dipanggil Allah Akbar masih kerjaan besar. Buktinya disuruh ambil kerja yang mulia, dapat warisan ini, kerja dakwah masih ragu-ragu, kadang masih maju mundur. Maka belum, bagaimana untuk merasa dan terasa, memang sudah diterangkan tadi, harus istiqomah,
Dalam usaha agama ini ada intikoli dan makomi, harus makomi dan intikoli. Maka alhamdulillah dengan kerja yang sungguh-sungguh, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan hidayah. Allah akan kuatkan kaki-kakinya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini janji Allah. Kita lebih percaya daripada janji orang dengan janji Allah. Karena kadar iman kita masih lemah. Maka untuk peningkatan iman tidak ada cara kecuali dengan cara dakwah. Jadi tidak bisa digabungkan, Pak. Ketentuan Allah atau kudratil tahu tidak bisa dirubah-rubah. Menghirup, mencium baru kau dengan hidung bisa dilakukan lidah diganti merasakan baunya pakai lidah nggak bisa, lidah pakai rasa, bau pakai hidung nggak bisa dirubah-rubah. Begitu juga untuk peningkatan iman dengan dakwah. Insya Allah semuanya insya Allah ya, sudah dikenalkan, sudah bagus, semakin tambah semakin meningkat sampai di mana maksudnya. Rasa penasaran kita wujudkan karena mendalam hati. Ini janji Allah. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau sempurnakan. Masuk kita mau dakwah, pasti janji Allah pasti. Jadi saya waktu pertama ikut usaha ini Pak, baru kenal ayat tadi belum hafal, baru kenal ayat tadi yang pertama Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sebaik-baik takwa kepada Allah. Bicaralah kamu yang baik-baik kata Allah. Niscaya dari Allah, aku akan perbaiki amal-amal kamu. Aku akan ampuni dosa-dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul akan mendapatkan kemenangan yang besar. Saya pegang contoh. Saya bukan ustaz, saya orang jalanan, tapi kalau ngomong gayanya gaya yang baik-baik. Janji Allah akan diperbaiki amal kamu dan keluarganya. Maka saya sudah merasakan dampaknya walaupun belum sempurna. Karena Pak sudah merasakan saya dirubah betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sholat juga saya memang belum sungguh-sungguh belum. Kenapa saya bicara kalau sungguh-sungguh? Biar saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih diberi sungguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya masa usaha ini kalau kita main-main ya nggak ada hasil. Jangankan manfaat untuk orang lain, manfaat dirinya itu keluarga saja tidak ada manfaat kalau main-main. Tapi kalau musuh-musuh masya Allah drastis. Kalau amal-amal tadi disamakan dia malah drastis bisa berubah. Salah satu contoh, saya tidak pernah mendidik kalian. Nanti kalau orang tanya jawab ini ya, nanti kalau orang jawab ini ya, nggak pernah. Ada orang situ termasuk bangun desa, apa Bu? Sampai ikhlas, sing lanang metu-metu terus. Soal ikhlas tak urusan wong lanang. Soal ikhlas urusan wong lanang. Disampean itu, soal itu ya urusan wong ridone, wong lanang ridone karo wadon. Ridone wong wadon, ridone nang wong lanang. Ora siapan bobo. Wah, ora bombong ora metu-mani kok. Alhamdulillah. Bapak, yang kita yakin, justru lakukan laku. Nah, begitu anak pesantren pulang balik, begitu bapaknya menghubung-hubung, bapaknya orang bodoh, bagaimana dari pendidikan agama, maka bagaimana istilah bahasanya maksa. Tetapi asbab bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita ikut dalam dakwah walaupun masih menceret-menceret, keyakinan di dalam betul, alhamdulillah dipaksa mau. Kalau sekarang, oh anak jangan dipaksa, nanti kurang ini. Ya, di ayat hadisnya suruh meroham itu muka. Kalau mau dengan tangan, lo anak kita pakai tangan harusnya anak kita, gitu. Bukan dengan lisan. Bahasa kasarnya itu prinsip saya. Yang lain terserah. Jadi alhamdulillah saya begitu kenal usaha ini, maka rasanya masya Allah. Nah, ini juga ada informasi. Kadang saya suruh beri semangat. Jadi bahasanya spirit. Jadi jangan sampai ada keraguan. Tanamkan sifat keyakinan, kesubuhan. Pokoknya sampai kehadirannya yang ngomong orang dari nampres melarat. Meluk orang dari nampres melarat, kayak gitu saya. Sampai kayak gue siapa bahasa ngomong ngerolong dulu. Meluk orang bakal marah. Insya Allah benar-benar Gusti makmur, lebih makmuran. Dewi kelebihan daripada yang lain. Nah, sampai bisa ngetahuan air kan praktek Pak. Kalau nggak praktek nggak bukti ya beraninya. Bahasanya saya tadinya orang nggak karuan. Kalau diceritakan termasuk air, tapi karena kasih saya mau sebentar berbudaya,
kenal usaha ini. Kalau boleh berani-beraninya mungkin saya yang paling berani. Karena apa? Dengan asbab usaha ini saya ini bisa berbalik total. Langsung, tempatnya bahasanya tempat apa? Langsung. Itu kawan-kawan datang-datangin, oh sekarang sudah berkiai, ya kayaknya foto. Oh sekarang sudah ustaz, ya saya lagi urusan taat. Jadi ustaz saya bukan ustaz, tapi disingkat sendiri ustaz urusan taat, usaha taat itu. Oh ya wis sakarpe jadi. Maka dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin. Diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala diterima pengorbanannya. Kepengen diterima pengorbanannya kata Mas saya, jangan lihat pengorbanan orang lain. Hargai pengorbanan orang lain. Kita berbalik, mungkin asbab saya dapat hidayah tangisan dari seseorang. Maka kita juga penangis untuk seseorang. Jadi jangan, oh saya sudah boleh, oh saya usahanya nggak boleh dihapus. Kalau tadi bagaimana saya yang akan menguruskan usaha ini, saya yang punya tugas kerja ini saya boleh dihapus. Tetapi perkara hasil pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sama-sama Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya diadakan seperti ini, ada jujur, ada pertemuan, bagaimana? Harus memberi semangat. Bertemu dengan orang-orang yang sudah banyak korban, masya Allah, ustadz, masya Allah, saling memberi, ada salah, ada ustadz. Maka saya kalau mau kencang, kalau salah nanti ada benerin, ada ustadz, ngapain takut, salah nanti ada benerin. Pasalnya tadi itu waktu anu salah. Iya, saya kadang-kadang menangnya begitu runang. Yang penting sampai pernah dengar sampai. Jadi mungkin dari saya cukup. Ini ada kesemangatan saja. Jadi tadi sudah tadi oleh saudara kita, orang tua kita, nunut saja. Jadi arti takwa, saya pernah ditanya oleh seorang kiai yang pesantren, masalahnya om tablet itu dua ilmu sih orang kita pelakau ya sih orang sih dua ilmu ya ustaz kiai orang tablet takwa siapa? Saya nggak tahu pakai, enggak pasti tahu ya. Menurut ulama kan taat, wane waro, kane kona'am. Kau jelasin satu hukum. Lalu masalahnya apa? Kalau saya orang takwa kayak kebo pasang tali di hidung ditarik nurut, itu kategori takwa. Kalau masih bonggel-bonggel belum takwa. Jadi bahasa kerennya sama nawatona, nggak usah mikir-mikir. Pasang kaluan di hidung ditarik nurut. Terus orang dakwah tabligh bisa jelasin tentang Allah, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil. Oh, kata siapa? Pasti ada dalilnya. Ukiah lebih tahu lah. Enggak. Saya pengen dengar dari pasal akhirnya saya dipaksa. Saya harus nanti jawab, kalau ditanya jawab. Jadi saya pernah nanti pakai supir dikala mobil jalan, supir ada di mana? Ya ada di atas mobil mekanik. Kalau supirnya loncat, ya nabrak-nabrak. Begitu juga adanya Allah. Adanya Allah kita bisa bergerak, mata bisa berkedip, tangan bisa bergerak. Ini adanya Allah. Kalau tidak ada kekuasaan Allah, tidak ada ridha Allah, maka semua anggota tubuh tidak bisa apa-apa. Ya itu yang kalian dikit ada. Maka hasilnya udah ini dikasih kelebihan Allah, cuma kita nggak terasa. Maksudnya untuk merasa seperti itu memang harus sungguh-sungguh. Insya Allah semuanya insya Allah. Mungkin dari saya cukup sebenarnya Allah Taala. Mau diikhlaskan satu orang insya Allah. Doa Pak Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa tabi'ina sayyidina Rasulullah. Alhamdulillah syakirin hamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'asimu bilana ahlan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya awalan awalin, ya akhirul akhirin, ya al-mu'min matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ahini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfirli wa ighfirli wa ighfirli wa ighfirli wa ighfirli. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah. Anil batil batina warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. La ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik min kulli khairin wa salamatan min kulli ithmin la dalan damanan abartah wa la hamman illa farastah wa la hasadan illa ridho qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersibuk di rumahmu ya Allah, ranakan dawat ya Allah, turunkan hidayah kami ini di kamu seluruh alam ya Allah. Ya Allah hantarlah kami seluruh alam dengan kudrat dan irodahmu ya Allah. Ya Allah hantarkanlah jamaah dari seluruh alam ya Allah, bersibuk kami menemani kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu saudara-saudara kami yang dua jalan ya Allah, berikan masalah ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, dengan kekurangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hantarkanlah saudara-saudara kami ya Allah ke seluruh alam ya Allah dengan kudrat dan irodahmu ya Allah. Yang mau berangkat ya Allah, yang mau sebentar lagi ya Allah, yang mau berangkat ya Allah, berilah keluasan ya Allah, berilah kesempurnaan ya Allah, berilah urusan mereka dimudahkan ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, selesaikanlah masalah-masalahnya ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantu kami ya Allah yang sudah niat ya Allah, kabulkanlah niatnya ya Allah. Semoga dipilih oleh Engkau ya Allah dan dengan kuasa dan iradahmu ya Allah, Engkau bisa menghantarkan segala hadiah dan keberkahan ya Allah dengan kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami kasih hidayah ya Allah, bimbing kami seperti yang membimbing para sahabat ya Allah, seperti kami seperti yang membimbing jadikanlah kami menjadi pejuang salat kamu ya Allah, mati dalam sadaqah ya Allah, dauman dalam ridhomu ya Allah, lahir hayat mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.